Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati. Pada sore hari ini kami melaporkan informasi kepada masyarakat khususnya tentang perkembangan COVID-19 di wilayah kita. Yang pertama tentang perkembangan kasus, dapat saya laporkan bahwa pada sore hari ini ada penambahan kasus pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang. Terdiri dari 1 orang WNA dan 8 orang WNI. Kemudian untuk hasil uji labnya dapat saya laporkan bahwa hari ini tidak ada penambahan kasus yang positif. Jadi jumlahnya masih tetap 25 orang, sama dengan kemarin. Sedangkan untuk yang negatif ada penambahan yaitu sebanyak 15 orang. Kabar yang menggembirakan tetap kami informasikan kepada masyarakat bahwa hari ini ada 1 orang yang sembuh, yakni warga negara Indonesia asal Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, saya informasikan tentang langkah-langkah lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya untuk terus menguatkan langkah-langkah kita dalam melindungi masyarakat Bali dari ancaman COVID-19 ini. Yang pertama, baru saja Bapak Gubernur mengumumkan Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tanggal 1 April tahun 2020. Jadi, karena dibuatnya selesainya malam, maka baru tadi diumumkan oleh beliau. Instruksi Gubernur ini tentang penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi kita menggunakan kata penguatan, karena sesungguhnya upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 itu selama ini telah kita laksanakan bersama-sama. Karena 2 hari yang lalu Bapak Presiden mengambil kebijakan baru, menerbitkan Kepres tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat COVID-19 dan juga peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, maka pemerintah Provinsi Bali meresponnya dengan mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, yakni menerbitkan Instruksi Gubernur Bali tentang penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Substansi dari Instruksi Gubernur ini adalah lebih tinggi tingkatannya dari yang dilakukan sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa selama ini pemerintah Provinsi Bali terus mengeluarkan surat edaran, mengeluarkan himbauan dan juga ajakan. Tapi dengan instruksi ini, maka Bapak Gubernur tidak lagi menghimbau, tetapi menginstruksikan. Jadi ini tentu lebih kuat tekanannya daripada himbauan. Apa yang diinstruksikan oleh beliau, kontennya adalah sama, yakni penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Tentang bekerja di rumah, tentang belajar dari rumah, tentang beribadah dari rumah, tentang penghentian kegiatan-kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Karena ini sifatnya instruksi, saya katakan tadi lebih kuat tekanannya daripada sebelumnya yang berupa himbauan. Dalam instruksi ini sekaligus juga Bapak Gubernur memohon kepada Panglima Kodam 9 Udayana, kepada Kapolda Bali untuk melakukan pengawasan pelaksanaan instruksi ini di lapangan. Artinya, ketika warga masyarakat kita tidak mengikuti dengan baik instruksi gubernur ini, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Bali dengan segenap jajarannya,
tentu saja juga dibantu oleh Kodam 9 Udayana dengan segenap jajarannya dapat melakukan tindakan-tindakan yang tegas. Oleh karena itu, maka kami memohon kepada masyarakat untuk mengikuti dengan baik instruksi gubernur ini. Mengikutinya dengan penuh ketaatan, disiplin, dan tanggung jawab. Karena sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Sekali lagi, sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Caranya yang paling kuat adalah disiplin menjaga jarak, disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika itu kita bisa lakukan bersama, maka sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kurangi penyebarannya pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, mulai kemarin sore, Satgas juga melakukan tindakan yang lebih ketat lagi dalam menjaga pintu masuk kita. Kalau di Bandara Ngurah Rai, Satgas telah melakukan tindakan rapid test kepada kawan-kawan kita, para pekerja migran yang pulang dari luar negeri, dari negara manapun berasal, sudah membawa health certificate atau belum, semuanya kita ambil atau kita lakukan tindakan pemeriksaan menggunakan rapid test untuk memastikan yang masuk melalui pintu Bandara Ngurah Rai adalah kawan-kawan kita, adik-adik kita, saudara kita yang semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian pintu masuk kita di Gilimanuk, mulai kemarin kita juga melakukan rapid test, terutama sekali bagi mereka yang datang dari daerah-daerah terjangkit di daerah seberang. Itu sudah diterapkan dan tadi saya monitor juga terus dilanjutkan. Ini juga bagian dari upaya memperkuat upaya-upaya pencegahan terhadap potensi risiko yang datangnya dari luar. Dapat saya informasikan juga bahwa mulai tanggal 22 Maret tahun 2020 sampai sore ini, tanggal 2 April 2020, jumlah pekerja migran kita yang kembali pulang sebanyak 3.481. Ya kan? Semuanya ini telah kita periksa kesehatannya, telah kita berikan surat keterangan sehat dan himbauan untuk karantina di rumah. Telah kita minta kepada berbagai komponen untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan disiplin mereka untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Berikutnya yang kami lakukan pada hari ini juga adalah penambahan logistik kita dalam upaya penguatan penanganan COVID-19 ini. Kalau tadi tentang pencegahan, maka tentang penanganan. Hari ini kita mendapatkan tambahan suplai logistik, yakni 7.500 APD dan 35.000 masker. Ditambah juga dengan rapid test yang kita terima kemarin, sebanyak 8.400, terus kita pergunakan. Dengan demikian, maka upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya penanganan yang kita lakukan akan semakin kuat. Namun demikian, sekali lagi, kuncinya ada pada diri individu setiap warga masyarakat Bali untuk taat dan disiplin mengikuti instruksi Gubernur Bali mengenai bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadat dari rumah, tidak mengadakan, menghadiri kegiatan keramaian, kegiatan hiburan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan massa. Menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kalau keluar menggunakan masker. Menjaga jarak dengan individu-individu yang lainnya pada jarak yang aman, yang tidak memungkinkan terjadi transmisi lokal atau penyebaran virus dari individu satu ke individu yang lainnya.
Melalui upaya bersama ini, kita akan meyakini atau kita akan mendapatkan harapan yang lebih kuat supaya Bali segera terbebas dari COVID-19 ini. Di samping upaya-upaya yang kita lakukan tersebut, maka para pemimpin agama kita juga telah memberikan arahan untuk juga melaksanakan yadnya atau yadnya bakti kepada Hyang Widiwasa, kepada Ida Betari. Sore hari ini pukul 18 dilaksanakan doa bersama seluruh umat beragama, baik itu umat Hindu, umat Muslim, umat Kristen, umat Buddha, umat Konghucu, semuanya bersama-sama melaksanakan doa bersama untuk memohon agar Bali ini selamat. Jadi sesungguhnya perjuangan kita melawan COVID-19 di Bali telah kita lakukan dalam dua dimensi, dimensi skala dan juga dimensi niskala. Asungkara Ida Hyang Widiwasa berkenan memberikan anugerahnya untuk keselamatan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cek. Ya. Saya Winata Pak dari Bali Pos Bali TV. Ada pertanyaan dari kawan kami, wartawan Bali Pos. Dan saya juga beberapa kali sudah ketemu dengan dengan Pak Bupati Gianyar, kemudian Wali Kota, kemudian DPRD Badung. Ada yang satu hal yang mengemuka tentang persiapan bagaimana dampak ekonominya Pak, ya, bagi masyarakat Bali. Pertanyaannya apakah Pemprov sudah melakukan upaya pemetaan masyarakat atau kelompok masyarakat di Bali yang terdampak khususnya secara ekonomi? Nah, apakah dengan pandemi ini, apakah misalnya dengan berapa yang membutuhkan kira-kira bahan pokok dan segala macam, kalau misalnya terjadi kondisi yang sangat memukul ekonomi mereka, karena kan usaha sekarang ini agak jatuh gitu ya Pak. Apakah ada pemetaan di situ atau sudah dilimpahkan ke kabupaten kota? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang bagus, yang jauh melampaui dari sekedar urusan penyakitnya. Ini bagian yang menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Bali. Kami pemerintah Provinsi Bali di samping operasional sehari-hari melakukan penanganan pencegahan terhadap COVID-19, tentu pemerintah Provinsi Bali juga memperhatikan, mencermati tentang ketersediaan pangan untuk masyarakat kita. Laporan dari Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang selalu menginformasikan kepada kami setiap hari bahwa ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama sekali pangan, dalam posisi yang aman. Demikian juga ketersediaan di pasar, ya, dalam kondisi yang aman. Ini juga telah dilaporkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Tidak hanya tersedia di pasar, tetapi harganya juga masih terkendali dengan baik. Kepala Bulog juga telah melaporkan bahwa persediaan beras di Bulog dalam keadaan cukup untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi saat ini. Jadi gambaran umumnya adalah Bulog telah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah yang cukup, kemudian produksi pangan kita untuk di Bali dijamin cukup, ketersediaan di pasar juga tersedia cukup dan dengan harga yang terkendali. Tentu pemerintah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Di samping itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat juga telah mengambil kebijakan social safety net, yaitu jaring pengaman sosial. Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam situasi ini untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat miskin. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk PKH, untuk program Keluarga Harapan dan program-program sosial lainnya, coverage-nya
artinya jumlah orang yang dibantu bertambah. Kemudian nilai nominalnya juga dinaikkan. Jangka waktunya juga diperpanjang oleh pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan skema kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi terhadap situasi ini. Jadi di tengah hiruk pikuk penanganan penyakit ini, kami pemerintah Provinsi Bali juga tidak lalai untuk memperhatikan situasi ketersediaan pangan, harga, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Demikian juga kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan sosial telah diinventarisasi dengan baik oleh Dinas Sosial, diusulkan ke pemerintah pusat untuk memastikan mereka bisa menerima pada bulan-bulan ini dan bulan ke depan. Mengenai kondisi perbankan, terutama sekali karena perekonomian kita terganggu, maka tentu berbagai sektor usaha juga mengalami gangguan. Pemerintah telah mengambil kebijakan relaksasi mengenai pinjaman masyarakat di lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi sesungguhnya skema-skema untuk mengatasi persoalan sosial, persoalan ekonomi sebagai akibat dari berkembangnya penyakit ini telah diantisipasi oleh pemerintah. Namun demikian, kita tetap berharap supaya eskalasi penyakit ini tidak terus meningkat karena merugikan semua pihak. Bagaimana dengan potensi gangguan keamanan? Ini pun telah dipetakan dengan baik oleh jajaran Polda Bali. Bapak Kapolda telah mencermati dengan seksama perkembangan situasi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang yang secara ekonomi mengalami gangguan yang cukup serius. Dari sisi gangguan keamanan tentu ini bisa menjadi potensi terjadinya kriminalitas. Bapak Kapolda sudah membicarakan, membahas hal ini, sudah melakukan antisipasi dengan baik. Selanjutnya tentu kita berpulang kepada masyarakat kita sendiri, bagaimana untuk disiplin, menjaga supaya COVID-19 ini tidak meluas, disiplin, menjaga supaya gangguan-gangguan keamanan tidak terjadi di Bali. Dan kita punya kepercayaan serta keyakinan bahwa Bali akan bisa tetap menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin ya. Selanjutnya Pak, saya Cok Devi dari TVRI Bali. Meskipun memang tadi Pak Sekda sampaikan Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi terkait dengan pembatasan aktivitas maupun juga himbauan kepada warga dari luar Bali untuk tidak masuk ke Bali. Tetapi kemudian Presiden akhirnya kan juga memutuskan untuk mengizinkan adanya mudik lebaran untuk tahun ini Pak. Tetapi syaratnya adalah mereka yang mudik dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan dan wajib untuk menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari. Bagaimana kemudian dari Satgas menanggapi hal ini? Apakah ada persiapan khusus mungkin Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sedari dulu saya selalu mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Bali mengikuti arah kebijakan nasional. Kalau memang kebijakannya sekarang mengizinkan mudik, maka tentu pemerintah Provinsi Bali akan menyesuaikan. Jika instruksi gubernur yang saya sebutkan tadi nuansanya adalah pembatasan, tapi bukan pelarangan, ya, berbeda antara pembatasan dengan pelarangan. Kalau memang ada kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk mengizinkan mudik, maka tentu kami akan mengantisipasinya dengan baik. Salah satu yang kita lakukan dan yang akan kita perkuat, pasti kita akan melakukan rapid test di Gilimanuk. Tetapi mudik ini bagi Bali, terutama arus masuknya, tentu dampaknya terlalu besar. Tidak terlalu besar. Yang terjadi justru adalah arus keluar, ya kan? Kalau kita bagi Bali. Tapi bagi daerah lain, arus masuknya bisa menjadi besar. Karena itu dalam pikiran saya,
kebijakan pemerintah pusat mengizinkan mudik ini dampaknya bagi Bali tidak terlalu signifikan. Yang terjadi justru adalah arus keluar, ya kan, bukan arus masuk. Kalaupun ada arus masuk tapi tidak signifikan. Ya. Kira itu ya. Sekali lagi Pak, ini meneruskan juga pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan tentang informasi ini warga di Samsam, Tabanan itu menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina. Ya. Nah, apakah informasi sudah masuk ke Satgas dan dalam hal seperti ini apa tanggapan dari Satgas Provinsi Bali? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu Satgas sudah mendapatkan informasi dan bahkan melihat di medsos tentang spanduk yang dibentangkan oleh masyarakat atau oleh sebagian masyarakat di Samsam yang nuansanya melakukan penolakan kepada rencana untuk membuat karantina di sana. Saya kira pertanyaan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kepada masyarakat Bali. Ya, saya memang sebagai Ketua Satgas belum memberikan tanggapan soal itu. Tapi karena media menanyakan, maka saya akan menggunakan momen ini untuk menjelaskannya. Saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa para pekerja kapal pesiar ini adalah anak-anak kita. Semuanya adalah anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang mencari pekerjaan di luar karena kita tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup kepada mereka, kepada anak-anak kita. Seandainya saja pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup dengan penghasilan yang cukup, saya yakin anak-anak kita tidak akan pergi sampai bekerja jauh, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan adiknya, bahkan meninggalkan neneknya sama kakeknya. Mereka sampai pergi ke luar negeri, bekerja jauh-jauh, meninggalkan orang tuanya, keluarganya, karena kondisinya seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang ulet, pekerja tangguh. Mereka disebut oleh pemerintah sebagai pahlawan devisa. Mereka juga adalah orang penopang ekonomi keluarga. Mereka adalah orang yang juga mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat Bali dengan bekerja di luar. Hari ini, atau saya ulangi, selama ini mereka dibanggakan oleh keluarganya, oleh para orang tuanya, bahkan oleh orang kampung, karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tetapi hari ini, ketika ada COVID-19, mereka ada sebagian warga masyarakat kita yang kurang menerima dengan baik anak-anak kita itu. Saya ingin mengatakan mereka adalah pahlawan devisa, mereka adalah penopang ekonomi keluarga, mereka adalah orang-orang yang berinisiatif sendiri mencari pekerjaan demi banyak orang di Bali. Ketika peristiwa ini terjadi, seharusnya kita dengan penuh kesadaran nurani menyambut uluran tangan anak-anak kita yang pulang. Mereka pulang karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk bekerja. Jadi mereka itu adalah anak-anak kita yang kehilangan pekerjaannya. Kalau mereka kehilangan pekerjaannya, maka bisa dipastikan pendapatan mereka hilang. Daya topang mereka kepada keluarga juga hilang. Mereka bukan penyakit, mereka juga bukan pembawa penyakit. Seharusnya masyarakat kita memahami itu. Pertama, mereka itu anak-anak kita, bukan siapa, bukan orang lain. Yang kedua, mereka penolong ekonomi kita. Yang ketiga, mereka bukan penyakit dan pembawa penyakit. Jadi sesungguhnya saya sangat menyesalkan sikap masyarakat atau sebagian masyarakat yang melakukan penolakan
kepada anak-anak kita sendiri. Tetapi saya tidak menyalahkan masyarakat. Saya mengambil posisi bahwa masyarakat belum mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh tentang COVID-19 ini. Meskipun media, penyiaran, cetak, elektronik, medsos, semuanya sudah menjelaskan bagaimana COVID itu menular dari satu orang ke orang yang lain. Medianya bukan udara, tetapi medianya adalah droplet yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidung kita. Mengenai orang-orang dekat, orang yang berada dalam jarak dekat. Orang yang terkena itu tidak memakai masker, tidak rajin mencuci tangan. Jadi kalau kita sudah berada dalam jarak yang jauh, kita rajin mencuci tangan, memakai masker, maka tidak akan terkena. Apalagi kalau orang yang sakit itu sudah menggunakan masker, karantina di rumah, maka tidak menyebar kemana-mana. Jadi sesungguhnya tidak perlu mereka ditakuti. Ya. Sekali lagi, mereka bukan penyakit dan pembawa penyakit. Hasil tes yang kami lakukan selama ini, baik yang dilaksanakan di Bandara Ngurah Rai maupun di tempat karantina, hampir semuanya negatif. Hampir semuanya negatif. Hanya 1-2 orang yang positif. Ya. Jadi sesungguhnya, mengapa mereka kita tolak? Karantina itu juga bukan tempat untuk orang-orang yang sakit. Karantina itu adalah tempat untuk menampung anak-anak kita sementara sambil menunggu tes yang akan kami lakukan. Kami memperlakukan anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Kami jemput di bandara, antar ke tempat karantina. Kami berikan minum, berikan kopi, berikan sarapan, berikan makan siang. Lalu kami tes. Hasil tesnya kami berikan kartu untuk dibawa pulang. Supaya mereka tidak ditolak oleh masyarakat. Karena kartu itu sudah menunjukkan bahwa dia telah melewati tes yang hasilnya negatif. Jadi kepada sebagian masyarakat Bali yang melakukan penolakan karantina bagi anak-anak kita sendiri. Sekali lagi, bukan siapa-siapa, tapi anak-anak kita sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi, mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah penyelamat ekonomi kita. Mereka bukan pembawa penyakit dan juga bukan penyakit. Mereka adalah orang baik-baik. Karena itu kita terima dengan baik. Yang berikutnya, karantina bukan tempat orang-orang sakit. Karena orang sakit itu dirawat di rumah sakit. Ini masyarakat mohon memahami dengan baik. Karantina bukan tempat orang sakit. Yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit. Begitu kami temukan positif, bawa ke rumah sakit. Di karantina itu adalah tempat untuk menampung sementara. Karena mereka pulang dari luar negeri. Mereka semuanya, para ABK ini, anak buah kapal ini, semuanya sudah membawa health certificate. Sertifikat yang menyatakan mereka telah dites kesehatannya dan dinyatakan negatif. Tetapi, karena kita ingin meyakinkan bahwa mereka betul-betul sehat, bahwa kita harus menjaga betul Bali ini, maka kami lakukan tes ulang. Meskipun dari segi regulasi itu sebenarnya tidak diatur. Tempat karantina itu juga tidak memungkinkan untuk tempat penyebaran penyakit, karena COVID-19 ini tidak menular melalui udara. Tempat karantina itu sudah tertutup dengan tembok, dijaga oleh petugas-petugas kami, oleh TNI, oleh Polri. Jadi masyarakat berada di luar, tidak ikut ke karantina. Kalau masyarakat merasa khawatir, merasa takut, tentu kami sangat memahami. Tetapi jangan masuk ke tempat karantina. Jangan masuk ke tempat karantina. Bayangkan saja kalau masyarakat di sekitar karantina merasa takut, karena itu mereka melakukan penolakan. Bagaimana dengan Satgas? Berada di dalamnya, bukan di luar karantina. Petugas-petugas kami, staf kami berada di dalam karantina itu untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Membersihkan tempat tidurnya, memasang spraynya, menyiapkan makan,
membuangkan sampahnya, melakukan tes. Kalau saja COVID itu bisa menyebar dengan udara, tentu staf kami yang akan kena lebih dulu, bukan masyarakat. Masyarakat itu berada di luar tempat karantina. Jadi kalau takut, kalau khawatir, jangan masuk ke tempat karantina. Tapi tidak bijak untuk melakukan penolakan, karena itu anak-anak kita. Saya bisa membayangkan, kalau misalnya masyarakat atau beberapa warga masyarakat kita yang melakukan penolakan itu, saya ingin tanya, sekiranya ABK itu adalah anak Anda, saya ingin tanya itu, sekiranya yang pulang ini adalah anak Anda, apa yang Anda pikirkan? Kita di Bali ini selalu diajarkan tentang Tatwam Asi. Kamu adalah saya adalah kamu. Saya ingin menanyakan, di mana itu semua? Di mana itu semua? Ya, jadi mari kita pahami dengan benar. Siapa anak buah kapal atau pegawai kapal pesiar yang pulang ini? Mereka bukan orang siapa-siapa. Mereka anak-anak kita. Tidak baik kalau kita menolak mereka. Mereka juga bukan penyakit, bukan juga pembawa penyakit. Kalau ada yang sakit, kami bawa ke rumah sakit. COVID-19 tidak menyebar melalui udara. Di tempat karantina, virusnya tidak akan menyebar ke udara, lalu menjangkiti orang-orang yang jauh. Tidak. Kalau begitu cara kerja virus ini, tentu Satgas yang akan kena lebih dulu. Tentu TNI Polri yang menjaga itu yang akan kena lebih dulu. Ya. Tetapi bahwa ada sebagian masyarakat yang kemudian melakukan penolakan dengan memasang spanduk, itu bagi saya adalah karena pemahaman yang kurang lengkap terhadap COVID-19 ini. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi menjadi atau melengkapi pemahaman warga masyarakat kita yang melakukan penolakan ini. Dengan tambahan informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, ya, saya tahu jumlahnya tidak banyak, menjadi semakin memahami. Karena itu, mari kita lapang dada untuk menerima. Ini adalah musibah. Tidak baik kalau kita ingin selamat sendiri. Tidak baik. Kita harus selamat bersama-sama. Karantina bagian dari upaya kami untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Bali. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Mohon maaf agak panjang sedikit, ya, karena saya terpancing oleh pertanyaan tadi. Saya dari beberapa hari yang lalu masih berpikir, saya mencari waktu untuk memberikan tanggapan terhadap sahabat-sahabat kita yang melakukan penolakan seperti itu. Ya, demikian ya. Terima kasih. Izin Pak, ada pertanyaan lagi. Apakah mungkin Satgas sudah mendapatkan informasi terkait dengan kepulangan TKI dari Malaysia? Apakah ada TKI asal Bali yang pulang dari Malaysia itu yang terdampar sekarang di Kepulauan Riau, Pak? Apa mungkin juga sudah pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan komunikasi begitu dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah Provinsi di Kepulauan Riau? Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi saat ini COVID-19 ini sudah ada di semua negara, menimbulkan dampak ekonomi yang luas. Yang pulang ini, saat sekarang ini yang pulang dalam arus besar, ada dua kelompok. Ya. Yang pertama itu adalah ABK, anak buah kapal. Pada umumnya ini bekerja di kapal-kapal pesiar. Kemudian yang kedua adalah TKI, ya, tenaga kerja Indonesia. Kedua kelompok ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya. Kalau ABK ini bekerja dalam satu perusahaan yang besar, kapal pesiar. Ini kapal pesiar ini bukan perusahaan kecil, perusahaan yang besar. Mereka yang bekerja di kapal pesiar sebagai sebuah perusahaan besar, mereka sudah sangat ketat menerapkan protokol COVID-19 ini. Para ABK yang pulang ini sudah ditangani oleh manajemen kapal pesiar itu dengan sebaik-baiknya. Mereka dikarantina 14 hari di kapal pesiar. Setelah itu dilakukan tes untuk memastikan mereka negatif. Setelah semuanya dinyatakan negatif,
lalu mereka diberikan health certificate oleh otoritas yang berwenang di negara itu. Kemudian dikoordinasikan dengan kantor perwakilan Republik Indonesia di negara itu. Kepulangannya dikoordinasikan oleh pemerintah Indonesia, CQ, Kementerian Luar Negeri. Jadi mereka ini sebenarnya adalah kelompok yang aman. Ya, kelompok yang aman. Karena ini bekerja di perusahaan besar yang mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua, kelompok yang kedua TKI. TKI ini pada umumnya adalah undocumented, tidak punya dokumen. Mereka ini bekerja ada sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, ada yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, ada yang bekerja di perkebunan lain. Nah, ini yang kelompok TKI. Mereka tidak bekerja dalam perusahaan besar. Asisten rumah tangga tentu bukan perusahaan, bukan? Nah, mereka ini tidak ada yang mengurus, ya, karantinanya, pemeriksaan kesehatannya, memberikan health certificate-nya tidak ada. Mereka inilah yang sekarang pulang, ya kan? Kami tentu sudah mengantisipasinya, ya, karena makanya saya bisa menjelaskan karena sudah mengikuti perkembangan ini. Untuk Bali relatif lebih aman mengenai persoalan TKI ini. Ya, artinya sedikit sekali, untuk mengatakan tidak ada, karena saya tidak tahu persis, sedikit sekali orang Bali yang bekerja sebagai TKI. Orang Bali pada umumnya ABK ini. Karena itu kalau kita bandingkan dari dua kelompok ini, maka Bali menghadapi kepulangan besar untuk ABK. Tapi untuk TKI belum ada informasi, meskipun kami tetap memonitornya. Tapi bagi daerah-daerah lain, Sumatera, Jawa, NTB, maka arus pulang yang besar itu adalah TKI. Sementara ABK relatif kecil. Jadi kita relatif lebih aman soal ini, ya. Oke. Terakhir Pak Sekda, terkait dengan rapid test, berapa yang tersisa saat ini jumlah alat rapid test tersebut dan akan difasilitasi atau diprioritaskan kepada siapa untuk saat ini? Adakah kelompok-kelompok khusus yang akan disasar? Terima kasih Pak. Satgas ini bekerja dengan tolok ukur yang jelas, dengan melihat risiko atau kelompok-kelompok yang berisiko. Saya selalu mengatakan kelompok yang berisiko itu yang pertama adalah petugas medis yang melakukan penanganan di rumah sakit. Kepada mereka sudah dilakukan. Ya. Tahap pertama kepada mereka sudah dilakukan. Bahwa berikutnya perlu dilakukan lagi, ya. Ya kan? Ya, karena mereka terus bekerja. Hari ini negatif, 2 minggu lagi, ya kita berharap negatif, tapi mereka harus dites lagi. Ini tetap kelompok prioritas pertama, ya, karena ini kelompok paling berisiko. Kemudian yang kedua adalah kelompok ODP. Ya. ODP ini adalah orang yang kita lakukan kontak tracking terhadap kasus positif. Jadi kalau ada seseorang yang positif, ya, maka tim surveillance melakukan kontak tracing untuk mengetahui dengan siapa, berapa orang kontak. Orang ini menjadi kelompok berikutnya untuk tes, rapid test. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ABK kita yang pulang, yang setiap hari jumlahnya ratusan. Ya, hampir tidak pernah ada yang pulang, puluhan dalam sehari. Tadi pagi saja sudah pulang 274 tadi pagi. Ini belum sore, belum malam. Jadi tadi pagi saja sudah pulang 274. Semuanya kita rapid test dan hasilnya semuanya negatif. Kita berikan kartu, boleh pulang, karantina mandiri di rumah. Ya kan? Nah, tentu ini akan terus karena mereka masih terus pulang, maka tentu kita siapkan terus rapid testnya untuk mereka. Yang berikutnya juga adalah petugas-petugas karantina kita. Ya, kemarin sudah tes semua, hasilnya negatif semua, sementara. Nah,
Jadi itu kelompok-kelompok yang harus kita prioritaskan dalam rapid test. Apakah masih tersedia rapid test atau berapa sisanya? Saya tidak ingin menyebutkan angkanya karena angkanya tidak hafal, karena setiap saat dipakai. Setiap jam pun dipakai. Jadi untuk hari ini ketersediaan kita masih aman. Kurang lebih 10.000 rapid test masih tersedia. Jadi posisi kita masih aman. Ya. Namun demikian, Satgas akan tetap bekerja menurut skala prioritas dan mengantisipasi kebutuhan ke depan. Jadi bukan karena sisa 10.000 lalu orang-orang lain yang tidak perlu kita tes, yang tidak berisiko kita tes semua. Tidak begitu cara bekerjanya. Jangan lupa juga kita belum tahu 2-3 hari ke depan apakah ada perkembangan atau tidak. Ya, sehingga ini tetap menjadi cadangan kita. Ya. Cukup ya? Baik, terima kasih. Selamat sore. Pak Man, Om Swastiastu. Om Swastiastu yan, tumben yan. Negak lu yan. Kang Wayan negak malu. Aduh. Kalau sing ten tepu yan. Kan kabar yan. Cek. Tapi cara nak uyang-uyang dua tuh. Kadang maribi man warisan wayan. Kang Wang man bedik Pak Man. Pangadang rumah suntik kan. Kene Pak Man nih. Dan ini kan 14 lemang libur dengan corona. Inguh bayu. Yan. Inguh itu ngeranang silai sakit ya. Sing inguh Pak Man. Soalnya liburnya pulas kan cuma. Wayan, aduh yan. Biar jadi lagu liburnya ya. Harus produktif gede ya. Terus kengken Pak Man. Itu tuh komang, ketut, memulai panan, meresik. Sing ngoyong kan ya. Peluk tuh. Udah mulanya keto. Nah, kayak ini kan sing perlu menmekena ragu angon obat herbal tinggal metik dan di pekarangan rumah ya. Terus apa benar Man? Jangan lupa ragu tuh menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Contohnya tuh tetap ragu nih. Cuci tangan yang bersih. Perbanyak makan buah, sayur. Bila perlu olahraga ya. Oh, gini yang olahraga. Oh gitu. Nah. Suling ini langsung mulo jahe, kunyit, ajak lidah buaya. Nah tuh belum yang. Oh, sing gitu ya, nih buah lokal nih. Oh, tulis semangan nih, ini ngali ketebel kok. Yan, hajum aja yan, gitu tuh yan, hajum saja bang buah lokal. Senja jong, kau ini menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saja.